Perkenalkan, nama saya Ivan Tafarel Aneda dari kelas mata kuliah Hukum Cyber kelas E. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai hukum cyber atau yang biasa kita kenal cyber law. Yang pertama, pengertian cyber law. Cyber law adalah keseluruhan asas-asas, norma atau kaidah lembaga-lembaga, institusi-institusi dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Cyber law yaitu hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya atau kejahatan dunia maya melalui jaringan internet. Sampai saat ini ada beberapa istilah yang dimaksudkan sebagai terjemahan dari cyber law, antara lain yang pertama hukum dunia maya atau virtual world law. Yang kedua, hukum teknologi informasi atau law of information technology. Yang ketiga, hukum telematika atau cyber law. Selanjutnya, sejarah cyber law di Indonesia. Pada tahun 2000, pemerintah mulai menggagas untuk mengatur berbagai aktivitas di cyberspace. Pada Maret 2003, pembentukan RUU IKTE dilanjutkan oleh Kominfo dan menjadi RUU IETE. Kemudian pada tahun 2005, RUU IETE berubah menjadi rancangan undang-undang ITE. Kemudian pada 25 Maret 2008, DPR menyetujui RUU ITE menjadi Undang-Undang IT. Pada 21 April 2008, Presiden Republik Indonesia diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. Kemudian pada tahun 2016, Undang-Undang ITE direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, jenis-jenis cybercrime. Yang pertama ada unauthorized access, yang kedua illegal content, yang ketiga penyebaran virus, yang keempat hacking dan cracker, yang kelima hijacking. Faktor pendorong terjadinya cybercrime. Yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, mudah dilakukan dengan risiko keamanannya kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super canggih. Yang ketiga, sistem keamanan jaringan yang lemah. Yang nomor 4, kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kemudian, beberapa cara melawan cybercrime. Ada beberapa langkah sederhana untuk menghindari dan menangani kejahatan cybercrime, yaitu yang pertama, lindungi gadget, komputer atau perangkat lain yang digunakan. Yang kedua, jangan gunakan software bajakan. Yang ketiga, pasang perangkat lunak keamanan yang keamanannya up to date. Yang keempat, selalu memiliki sikap hati-hati dan waspada. Yang nomor 5, selalu periksa data bank dan data kartu kredit secara teratur. Yang keenam, backup data-data secara rutin. Yang ketujuh, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi. Yang kedelapan, abaikan lampiran surat elektronik yang terindikasi mencurigakan. Nomor 9, jangan langsung tergiur oleh sesuatu yang menarik. Gunakan waktu untuk berpikir lebih panjang dan matang. Dan yang terakhir, laporkan kepada pihak berwenang. Beberapa langkah penting untuk menanggulangi cybercrime. Yang pertama, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. Nomor 2, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime.
Dan yang nomor 4, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejadian tersebut. Pembuktian dalam hukum cyber. Mekanisme pembuktian terhadap perkara cybercrime. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dua materi muatan ialah mengenai pengaturan transaksi elektronik dan mengenai tindak pidana cyber. Dalam peradilan pidana, pembuktian ialah upaya untuk menemukan kebenaran material tentang telah terjadinya satu tindak pidana dan jelas siapa pelakunya. Pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia diatur dalam pasal 183 KUHP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Maksudnya adalah bahwa kesalahan terdakwa harus dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang diatur dalam undang-undang, dan keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti dan cara pembuktian tersebut.